Kami dari kelas K35C Manajemen Pagi ingin mendeskripsikan perusahaan roti kacang Raja Beo. Bina Karya Tebing Tinggi mau meminta waktunya sebentar untuk mendeskripsikan seputaran tentang perusahaan roti kacang Cap Raja Beo yang Bapak kelola. Nah, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai seputaran tentang roti kacang Cap Raja Beo ini. Apa sih yang ada di benak Bapak saat pertama kali? Mengapa perusahaan yang ingin Bapak bangun itu perusahaan roti kacang Cap Raja Beo ini? Perusahaan keluarga ya, banyak keluarga yang berkecimpung di usaha roti kacang inilah. Jadi garis besarnya ini perusahaan keluarga. Sejak tahun berapa sih perusahaan yang Bapak kelola ini didirikan? Kurang lebih dari tahun 2007 itu pertama kali pabrik roti kacang Cap Raja Beo ini berada di Johol di Gantung, dan akhir 2010 pindah ke Baglen Jalan Abdul Hamid lingkungan 4 Baglen. Ada tidak kesulitan dalam awal proses perintisan usaha ini? Banyak, tentunya banyak. Salah satunya banyak konsumen yang tidak tahu merek, ya, pemasarannya juga tersendat. Masalah yang dihadapi konsumen, perilaku konsumennya juga ada yang harus kita penuhi lah. Seperti halnya produk kita kan, banyak konsumen tuh yang pinginnya rotinya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Jadi kita harus menyimpulkan lah seperti apa yang konsumen mau. Itu juga masalah, dan harga tentunya masalah. Kita buat terlalu tinggi, masyarakat belum tentu mau menerima. Sudah pasti kan dari awal ini roti kacang yang Bapak produksi ini tentu harus mendapatkan izin berdirinya perusahaan dari pemerintah. Nah, bagaimana tata caranya ataupun langkah-langkahnya supaya perusahaan Bapak ini mendapatkan izin dari pemerintah? Ya, tentunya ya ke dinasnya, yang jelas bahwa fotokopi KTP, fotokopi kartu berdomisili. Kalau sekarang sih itu kan dulu agak ribet, sekarang sistemnya online. Setahu saya online, lebih gampang. Di situ tinggal kita isi formulir, kita kirim, nanti orang dinas yang prosesnya. Dalam proses perizinan baik BPOM ataupun izin berdirinya perusahaan, mana yang lebih sulit di antara keduanya? Dulu kalau cerita dulu sama-sama sih. Sekarang semuanya serba gampang. Ada sistem online kan, semuanya sistem online, kita di rumah bisa mengerjakan, tidak terlalu memakan waktu. Terus kapanpun bisa kita kirim. Cuman kan masalahnya kalau SIUP, surat izin usaha, itu sekali cuman. Kalau BP POM itu per 2 tahun. Jadi setiap per 2 tahun harus mengulangi dan membuat perbaruan. Jadi kalau mengurus surat izin BPOM ini, berarti pihak Kemenkesnya harus mengecek produk lapangan. Seperti audit lapangan itu harus ada selama per 2 tahun sekali. Mereka datang mengaudit datanya. Cuman data-data dari pabrik itu kita kirim secara online saja. Mereka hanya mengaudit pabriknya, pabrik, bahan baku, pekerja, ya inilah sesuai enggak dengan kriteria mereka. Baik Pak, saya langsung bertanya, bagaimana pengaruh dari COVID-19 ini ke pabrik atau perusahaan ini?
kita tahu ya, awal mula COVID itu kalau tidak salah itu bulan 2. Iya. Bulan 2 itu mungkin belum berpengaruh, tetapi bulan 3 dan seterusnya itu sangat signifikan. Karena kita jual ini makanan. Nah, makanan itu kayak makanan oleh kas tertinggi. Sedangkan karena terjadinya COVID, tidak ada orang yang datang atau pergi. Jadi otomatis oleh-oleh itu nggak ada yang beli. Oh, jadi Pak, peminat roti kacang yang Bapak produksi ini dia lebih banyak itu konsumennya berdasarkan dari luar daerah tebing tinggi sendiri. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang di tebing juga ada, tapi lebih banyak memang dari luar. Lebih dominan lebih dari luar. Terus Pak, bagaimana mindset Bapak ke depannya agar usaha Bapak ini lebih panjang dan lebih maju? Ya, kalau seperti itu ya intinya inovasi. Kan? Kalau kurang inovasi mungkin kita akan kalah sama yang lain. Seperti halnya kan ada kacang hijau. Dulu kan cuma ada roti kacang hijau. Sekarang ada roti kacang merah. Banyak variasinya ya, Pak. Ya seperti itulah. Juga kan banyak, bukan hanya roti kacang Sapraja Bio ini aja yang lebih tinggi kan, tapi ada juga lain-lain mereknya gitu ya. Nah, bagaimana sih, apa sih yang jadi ciri khas roti kacang Sapraja Bio ini sendiri sehingga banyak pelanggan yang tertarik untuk membeli roti kacang Bapak? Kalau ciri khas mungkin salah satunya ya kita tahu mungkin banyak roti kacang ini di tebing tinggi, tapi banyak juga bukan muslim yang punya ya, seperti contohnya nggak usah sebut merek kan, Iya. beberapa merek itu yang punya orang non muslim. Chinese ya. Ya. Tapi kalau merek kita ini insya Allah yang punya muslim kan beberapa aja, cuma seperti Harajaya dia Iya. punya kita itu insya Allah muslim. Nah, di sini Pak, kan kita sudah mendeskripsikan tentang seputaran roti kacang Sapraja Bio yang Bapak kelola. Di sini kami ingin men-share video ini ke berbagai media sosial. Nah, sebelum itu kami harus dapat surat perizinan izin publikasinya dari Bapak. Nah, kami sudah ada surat izinnya dan kami mau tanda tangan dari Bapak sendiri. Pak, baik, terima kasih Pak. Oke, Baik Pak, terima kasih atas waktunya. sama-sama. Sekian video deskripsi dari perusahaan roti kacang Sapraja Bio ini sendiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bye bye.